mengucap syukur anugerah dan kasih Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa darah, lindungi sehingga tidak ada kuasa iblis mencuri firman dari dalam hati kami. Dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur berkat anugerah atas kami semuanya sore hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita melewati hari-hari yang semakin hari semakin tidak menentu. Hari-hari yang kita merasakan kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk kita berharap dan percaya. Untuk kita berharap percaya pada Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mencari pertolongan yang lain yang lebih penting. Kenapa kita perlu kekuatan dari Tuhan? Untuk hati kita tidak melenceng sehingga kita tidak peduli lagi dengan hidup kita saat kita menghadapi persoalan. Ada orang yang udah gak peduli lagi dengan hidupnya karena dia tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau mengutip satu ayat ini, bukan ayat pokok. Jadi saya dapatkan dalam kitab Roma, ayat ini Roma 5 pasal 5 ayat 3 dan 4. Ayat ini cukup baik sekali, Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Malah kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita bersyukur kalau kita sedang terus bertahan di dalam tahan uji itu, percayalah kita sedang hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, percaya akan ada pertolongan dari Tuhan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, katakan oleh dalam kitab Ibrani, sauh yang kuat yang dilemparkan, yang dilakukan sampai ke dalam bait suci. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya mau berbicara tentang iman yang konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu ialah usaha yang dilakukan terus menerus. Konsisten itu usaha yang dilakukan terus menerus. Sebenarnya kita ambil contohnya itu seperti orang naik sepeda, yang mengayuhkan sepeda. Kalau dia terus mengayuhkan sepedanya, maka orang itu akan sampai di tujuan dengan sepedanya itu. Tapi kalau dia sudah mulai tidak mau mengayuh lagi, maka sepeda itu akan berhenti. Orang-orang yang belajar sepeda pun harus kuat mengayuh sepeda. Kalau dia tidak kuat mengayuh sepeda, sepedanya akan berhenti dan dia akan jatuh dari sepeda. Itulah konsisten di dalam iman. Gimana kita mesti berusaha terus, melakukan terus menerus pengharapan iman kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Dimana kita terus tidak dengan berhenti berharap dan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun apa yang terjadi, kita mau percaya saja. Kita mau percaya terus kepada Tuhan. Seperti pernah saya bilang, walaupun belum kita lihat pertolongan atau jawaban dari Tuhan, atau mungkin lingkungan sekitar, keadaan yang menghimpit kita belum kelihatan berubah, percaya terus, maju terus dalam Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan balik semuanya itu. Di balik ketekunan itu akan ada pengharapan yang senantiasa akan menolong kita untuk kita terus bisa memiliki iman yang konsisten, iman yang terus diupayakan, iman yang terus didaya upayakan untuk maju dan maju terus. Tidak ada berhenti, tidak ada istirahat, tapi maju terus. Dan anehnya kalau kita maju dalam iman, kita tidak akan merasakan lelah atau capek, tapi kita akan merasakan selalu kesukaan dan pembaharuan di dalam semangat kita dalam Tuhan. Saya ingin baca bersama saudara dalam 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan,
dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ini adalah bagian daripada kisah yang ada tentang jemaat di Tesalonika. Kita tahu jemaat ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus bersama temannya, yaitu Silas. Setelah mereka dari Filipi, saudara ingat ceritanya, Paulus dan Silas ke Filipi, mereka menginjil, mereka ditangkap dan mereka dimasukkan dalam penjara, dan apa yang mereka perbuat. Kisah Rasul 16 menuliskan bagaimana mereka akhirnya berdoa dan memuji Tuhan, dan Tuhan menggoncangkan penjara itu sehingga pintu-pintu terbuka, bahkan belenggu-belenggu rantai mereka pun lepas. Dari Filipi mereka berjalan terus sampai di Tesalonika. Mereka masuk di Tesalonika, ini kota kecil, ya. Mereka menginjil kepada orang-orang Yunani, dan di sana pun banyak orang Yahudi. Orang Yahudi itu zaman dulu itu kayak orang Cina, di mana-mana pun ada Yahudi. Dan mereka menginjil kepada orang-orang ini, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan di kota Tesalonika ini. Kotanya kecil, kota tua, di bagian daripada negeri Yunani itu ada Tesalonika, kota kecil di sana. Dan mereka menjadi setia kepada Tuhan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi di sana paling tidak senang dengan perkembangan gereja. Apalagi kalau mereka tahu itu ada Rasul Paulus, mereka paling benci. Maka orang-orang di Tesalonika itu membayar preman-preman pasar yang kebetulan juga bukan orang Kristen untuk mengganggu orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Mereka terhimpit, mereka dikejar-kejar. Bahkan dalam ayat ini dituliskan dalam ayat ke-6, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Jadi mereka ditindas dengan luar biasa melalui orang-orang Yahudi yang jahat ini dan preman-preman yang dilayar ini. Terhimpit hidup mereka sebagai orang Kristen. Katakan bahwa dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Kita bisa lihat di sini di mana mereka tidak menjadi murtad, mereka tidak menjadi meninggalkan agama mereka, kekristenan mereka, tapi mereka tetap setia terus. Dikatakan di sini kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Mereka diancam, mereka masih ketakutan. Karena yang mengancam mereka bukan orang main-main saat itu ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa menjadi kekuatan dan sukacita mereka waktu mereka mendengar firman. Firman menguatkan mereka, firman meneguhkan mereka. Mereka tidak menjadi tawar hati dan mereka tetap setia sebagai orang-orang Kristen yang mengiring kepada Tuhan. Dikatakan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Orang yang menurut dengan Tuhan ialah orang yang mendengar firman dan orang yang melakukan firman. Itu dia. Mereka tidak puas hanya sebagai pendengar dan penurut Tuhan, tapi mereka mempunyai satu kualitas penurutan yang lebih dalam lagi, yaitu mereka melakukan firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Memang tanpa Roh Kudus, saudara dan saya, kita nggak akan bisa dengan sukacita beribadah kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa setia terus dengan Tuhan. Tapi hanya oleh karena Roh Kudus kita boleh ada setia selalu. Karena yang menjadi power, yang menjadi dorongan yang paling kuat ialah Roh Kudus saat ini. Tidak ada lain yang diharapkan. Untuk menjadi penurut pembina, di sini kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut kami itu ialah pembina mereka, orang-orang yang membimbing mereka. Waktu Paulus berjalan di kota Tesalonika dan orang-orang Yahudi yang jahat ini mengetahui ada Paulus,
Maka Paulus akhirnya diminta suruh pergi dari kota Tesalonika dan Paulus pergi ke Berea. Di kota Berea ketahuan juga Paulus buka penginjilan banyak orang Kristen di Berea. Orang Kristen di Berea pun orang-orang yang hebat sekali, di sana bertumbuh di dalam keimanan. Dikatakan di sana mereka bukan hanya mendengar firman yang disampaikan lewat khotbah, tapi mereka mencatat dan mereka membaca lagi dari kitab suci itu. Oh, benar firman Tuhan semua yang disampaikan pada saat renungan tadi. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang Kristen di Berea lebih baik daripada orang Kristen dimanapun juga. Karena apa? Mereka hidup bersama firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, mari kita hidup dengan firman Tuhan. Hidup bersama firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Banyak kali orang membenarkan diri paling baik, paling benar, paling suci. Sepertinya tidak ada kekurangan pada hidupnya. Sepertinya tidak ada lagi satu hal yang negatif dari hidup. Padahal untuk dibandingkan, kalau mau berani dibandingkan, masih banyak kekurangan. Tapi kalau Tuhan sudah membenarkan saudara dan saya, maka tidak ada orang yang bisa menuntut kita bahwa kita masih orang yang berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan yang benarkan kita. Tidak ada orang yang bisa menuntut kita. Karena kita dibenarkan dan dibenarkan oleh darah Yesus melalui kematian Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melakukan itu, dijual juta buat kita semuanya. Dan kita dibenarkan. Waktu kita mulai hidup di dalam kebenaran Allah itu, kita melihat ada kualitas. Ada kualitas dari kerohanian yang bisa diperlihatkan. Seperti orang-orang yang ada di Tesalonika ini. Dari Berea Paulus pergi ke Athena dan dia menginjil di Athena. Setelah menginjil di Athena, dia pergi, akhirnya dia sampai di satu kota di Korintus. Nah, gereja yang ditinggalkan oleh Paulus di Antioquia ini, Paulus takut kalau anak-anaknya di Antioquia ini menjadi tawar hati dan mereka kembali meninggalkan Yesus. Dikirimlah seorang Rasul Tuhan yang bernama Timotius, Rasul yang masih muda. Untuk apa? Membawa surat dari Paulus. Surat Tesalonika ini tujuannya untuk menghibur mereka, umat Tuhan yang ada di Tesalonika, untuk mereka tetap berdiri di dalam iman. Apa yang Paulus tulis ini adalah berita yang Paulus dengar dari Timotius. Timotius datang kembali kepada Paulus di Korintus dan menceritakan bagaimana kehidupan rohani anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika. Mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, mengalami satu peningkatan rohani lebih baik. Dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-6 ini, kamu telah menjadi penurut kami dan pengurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak berhenti dalam satu persekutuan, tapi mereka punya peningkatan, yaitu menerima firman itu. Tidak mengkritik firman, tapi menerima firman. Mereka menerima sebagai satu ajaran. Gereja yang bertumbuh ialah gereja yang menerima pengajaran firman. Kalau cuma bertumbuh terus hanya soal berkat-berkat, saya khawatir gereja itu tidak bertumbuh. Karena mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi masalah dan persoalan. Setiap hari hidup kita ada masalah, persoalan. Setiap hari ada keputusan yang kita mesti ambil di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu yang benar di dalam Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang benar dari firman Tuhan. Dan jemaat di Tesalonika mengalami, mereka bertumbuh dan mereka menerima firman kebenaran itu di dalam hidup mereka. Mereka mau dibimbing, mereka mau dituntun oleh orang-orang yang mengajar mereka untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak tahu berapa lama mereka bertumbuh, tapi akhirnya dikatakan oleh Paulus bahwa
Menerima firman itu dengan sukacita. Mendapat firman itu. Kalau ada firman yang kurang enak, rasa-rasanya orang ini menyindir saya ya. Bukan seperti itu iman yang benar di hadapan Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, bagaimanapun firman itu disampaikan, terimalah itu kebenaran yang dari Allah, yang memberi pengajaran kepada kita. Semua harus difokuskan kepada diri kita. Oh, biar firman Tuhan, biar kapok ya, biar dia dengar. Itu firman buat dia tuh, bukan buat saya, buat dia. Biar dia ngelihat, biar dia sadar, biar dia bertobat. Jangan saudara, bukan untuk itu firman Tuhan disampaikan. Mungkin saat kita menerima dan mendengar firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan nggak ada efek apa-apa buat kita. Tapi tidak tahu ke depan nanti entah sebulan, 3 bulan, 7 bulan, ada sesuatu terjadi dan firman itu persis untuk kita, untuk apa yang kita hadapi. Jemaat ini tidak melihat, tidak dituliskan bahwa mereka terus meminta pertolongan untuk mereka dilepaskan dari masalah dan persoalan. Mereka menerima apa yang mereka rasakan setiap hari, penindasan yang mereka hadapi. Mereka menerima semuanya itu. Dan mereka terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa efek daripada orang-orang yang seperti ini? Ayat yang ke-7 menuliskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ada kota-kota besar lain. Mereka nggak pergi ke Makedonia, mereka nggak pergi ke Akhaya, tapi hidup mereka, waktu mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, waktu mereka taat, waktu mereka setia, waktu mereka terima firman kebenaran itu, cerita tentang mereka itu kedengaran di kota-kota lain. Ada orang yang melihat hidup mereka, ada orang yang menilai bagaimana kerohanian mereka, dan orang itu menceritakan keluar bagaimana istimewanya jemaat di Tesalonika ini. Di dalam penindasan yang berat, mereka ada selalu di dalam kebenaran. Mereka menerima kebenaran itu. Mereka nggak membela diri, mereka tidak hidup untuk mereka mencari kebenaran diri sendiri. Mereka sadar kebenaran itu cuma satu, firman yang paling benar. Kita mau dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup sebagai tolok ukur yang paling benar, ialah firman Tuhan. Kita mau mendidik anak-anak kita, berikan nasihat dari firman Tuhan. Anak-anak gak akan bisa mengelak, karena apa? Dasarnya yang dikatakan dari firman Tuhan itu perkataan dari Allah sendiri. Mereka melihat kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika sana, Bapak-Ibu sekalian. Saat kita membaca ayat ini, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya kehidupan rohani jemaat Tesalonika sana. Rasul Paulus menugaskan Timotius datang ke sana untuk menguatkan mereka. Rasul Paulus takut mereka menjadi tawar hati, saya sampaikan tadi di sana. Tetapi waktu dia mendengar kabar balik dari Timotius, Rasul Paulus bersyukur karena tidak ada satu orang pun yang menjadi tawar hati. Kenapa? Mereka hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam firman, orang yang pasti akan tawar hati menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka tidak hidup di dalam firman. Kalau mereka hidup di dalam firman Allah, tidak ada kata di mana mereka menjadi kecewa. Dalam masa penindasan yang berat, jemaat di Tesalonika telah menjadi penurut kepada pengajar-pengajar, karena mereka mengindahkan tuntunan bimbingan pemimpin-pemimpin mereka. Bapak-Ibu saudara sekalian, pemimpin tertinggi kita adalah Yesus yang menuntun kita. Ada pemimpin-pemimpin di dunia ini, entah itu penggembalaan yang ada di sini, entah itu Bapak Ibu mempunyai seorang kakak,
atau seorang ibu, seorang om, atau tante, pak D, pak Le, yang mempunyai kerohanian yang baik, yang mungkin bisa dijadikan contoh. Mereka memperhatikan, mereka menasihatkan, dengarkan itu baik-baik. Kalau itu didengarkan dengan baik, dengan benar, pengajaran itu menjadi bimbingan-bimbingan di mana kita bisa menjadi penurut Tuhan. Bukan hanya penurut pembimbing kita, tapi kita akan menjadi penurut Tuhan. Kita bisa melihat saat ini orang menghadapi persoalan masalah, tidak akan mudah untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Orang sudah menganggap kebenaran firman Tuhan itu sudah hal-hal yang lama, sudah tidak terpakai dengan sistem yang sekarang sudah berjalan saat ini. Kadangkala orang terlalu enak di dalam kenyamanan. Bagaimana hidup sekarang ini sangat nyaman. Di Jakarta katanya mal-mal pun udah mulai sepi. Kenapa? Orang belanja online. Belanjaan ke pintu rumah. Kirim barang. Cari makanan tinggal cari di HP. Dapat. Itu kenyamanan. Mau perlu uang, ketok rumah, ATM itu ketok rumah sekarang. Mau perlu apa, mereka bisa antar sampai ke rumah. Kenyamanan ini yang akhirnya membuat orang-orang sudah tidak lagi mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Konsistensi iman terjaga dengan baik karena jemaat Tesalonika tidak pernah berhenti mengayuh rohaninya untuk maju terus. Konsistensinya, daya upaya tidak berhenti tapi terus maju, dan terus maju. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang menjadi berkat sampai di kota-kota lain. Paulus mengatakan kami nggak perlu pergi ke kota itu untuk menyampaikan kamu itu bagaimana. Mereka udah dengarkan itu siapa. Sampai dalam Kisah Para Rasul dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b dituliskan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen atau pengikut Kristus. Di mana? Di kota Antiokhia mereka disebut Kristen. Karena apa? Saking setia dan taatnya mereka kepada firman Allah. Mereka menjadi penurut Tuhan. Alkitab yang tulis. Mereka disebut orang-orang Kristen. Pertama kali di mana di dunia ini orang disebut Kristen di kota Antiokhia. Beritanya sampai masuk di Alkitab. Bahkan di Alkitab pun dituliskan bagaimana mutu kualitas orang-orang Kristen di Antiokhia. Mereka menjadi berkat dalam kehidupan rohani mereka sehingga orang lain dengar. Dan orang lain bukan cuma dengar, tapi mereka terberkati dengan hidup mereka sebagai orang Kristen. Terberkati. Mereka tidak mendengar hal orang Kristen yang jelek. Mereka tidak mendengar hal orang Kristen yang tidak menjadi contoh. Mereka tidak mendengar hal orang Kristen yang mengecewakan. Tapi mereka mendengar tentang kualitas orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia. Apakah itu dibangun dari satu kehidupan yang biasa-biasa? Tidak. Semua melewati satu masa di mana mereka mengalami himpitan-himpitan di dalam hidup mereka. Dan mereka tidak kalah menghadapi tekanan-tekanan yang mereka. Mereka tetap menunjukkan kualitas Bapak Ibu. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kehidupan yang berkualitas atau tidak untuk hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Apakah kita mau meningkatkan, menjaga kualitas hidup kita, atau kita terus mau sembrono semau saya kehidupannya. Itu pun akan terdengar.
di mana-mana. Bukan soal kualitas rohani yang baik, tapi soal kualitas yang tidak baik pun orang lain akan mendengar semuanya. Tidak ada yang tertutup. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan bagi gereja masa kini. Keadaan tidak semakin gampang, keadaan tidak semakin baik, dan kita memerlukan suatu kualitas rohani yang lebih baik. Untuk apa? Kita menjadi baik keadaan kita. Keadaan kita terus akan semakin baik karena kita memiliki kualitas rohani yang baik. Doa kita terjaga, ibadah kita terjaga, pujian penyembahan kita terjaga, pembacaan firman Tuhan kita terjaga. Karena apa? Kita menjaga satu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mengupayakan dengan baik itu semuanya, dan kita melakukan semuanya dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Sehingga tidak sadar orang akan melihat satu kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang akan lihat tentang pengharapan kita. Orang akan lihat tentang percaya kita kepada Tuhan. Orang akan lihat semuanya itu. Dan kalau itu tercapai pada kita, bagaimanapun keadaan dunia ini, saya percaya kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi bimbang. Kita tidak menjadi cemas. Tapi kita akan tenang, akan terjaga oleh Tuhan. Itu yang paling benar. Terjaga oleh Tuhan. Karena apa? Kita menjaga iman kita juga di hadapan Tuhan. Siapa yang menjaga hidupnya dengan benar sebagai penurut Tuhan, maka imannya pun terjaga di hadapan Tuhan. Maka kalau iman itu terjaga, maka hidupnya pun kita mungkin tidak melihat Tuhan ada di samping kita, tapi Tuhan ada beserta dengan kita. Hingga apapun kita alami, kita menjadi kuat. Kita bisa terus berharap, kita bisa terus percaya, dan senantiasa ada di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat di sini buah-buah kehidupan orang-orang Tesalonika yang sudah terdengar di kota-kota lain karena akibat daripada konsistensi atau usaha yang terus-menerus dilakukan oleh umat Tuhan di Tesalonika. Mari kita berusaha, Bapak, Ibu kekasih dalam Tuhan. Setiap hari kita menghadapi ada masalah persoalan yang kita hadapi. Kita bersyukur kita tidak seperti jemaat di Tesalonika yang mengalami himpitan-himpitan rohani di sana. Orang-orang yang membenci mereka, orang-orang mungkin yang mengancam mereka dengan penindasan-penindasan yang berat dan menakutkan. Kita nggak mengalami hal itu di sini. Tapi ada hal-hal lain yang bisa menindas kehidupan kita. Tapi kita mau menjaga iman kita supaya walau kita hidup dalam penindasan, kita tidak menjadi tertindas, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi cemas, dan tidak menjadi seorang yang menjual Yesus saat kita menghadapi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Ini di depan mata kita akan terjadi hal ini. Ya, tapi bersama Tuhan kita akan terjaga, terpelihara, terlindungi senantiasa oleh Tuhan. Karena apa? Kita mau menjaga konsistensi iman kita. Kita menjaga daya upaya kita agar iman itu terus terjaga dengan baik. Sehingga apapun kita hadapi, kita bisa berdiri terus di hadapan Tuhan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan